Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Zara dari kelas SISDMB, Fakultas Ilmu Komputer Sistem Informasi dari Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial instalasi ekstra modul Diodo 16 pada macOS Sonoma 14 menggunakan Docker. Nah, sebelumnya apa itu ekstra modul? Pada suatu kondisi, suatu organisasi itu perlu melakukan kustomisasi pada Odoo yang digunakan untuk memfasilitasi proses bisnis yang ada sehingga lebih sesuai. Extra modul ini adalah modul tambahan atau add-ons yang tidak termasuk dalam modul ini standar pada awal kita menginstalasi Odoo. Nah, modul standar ini atau modul tambahan ini biasanya dikembangkan oleh pihak ketiga atau komunitas pengguna Odoo untuk memenuhi kebutuhan bisnis khusus atau menambahkan fungsionalitas yang mungkin tidak disertakan dalam instansi standar Odoo. Adapun eh, extra modul ini dapat teman-teman akses pada website appsodoo.com. Nah, di sini akan tersedia apps-apps menarik yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat Odoo teman-teman lebih fungsionalnya lebih banyak dan lebih variatif. Nah, di sini tidak semuanya gratis, ada yang bayar tergantung dari fasilitas yang ditawarkan. Seperti contohnya di sini ada yang berbayar sekitar $350 ini, dia menyediakan dashboard yang diintegrasikan dengan teknologi AI, sehingga teman-teman jika menginstal modul tambahan ini, teman-teman bisa membuat dashboard yang otomatis dengan chart-chartnya, kemudian bisa membuat items menggunakan AI seperti di preview video berikut. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal modul ini, yakni modul accounting, HRMS, dan appraisal. Caranya cukup mudah, seperti kita menginstalasi Odoo kemarin. eh, Teman-teman perlu mempersiapkan Docker pada perangkat teman-teman. Kemudian sebelum melakukan instalasi, teman-teman pembaca perlu menyediakan folder Odoo dengan konfigurasi sebagai berikut ini. Di mana ada folder Odoo, kemudian ada folder add-ons yang akan menjadi tempat kita meletakkan konfigurasi-konfigurasi modul tambahan. Kemudian di config ada Odoo configuration dan ada Docker Compose YAML untuk membuat kontainer dari aplikasi Odoo yang ingin kita jalankan. Nah, uh, untuk teman-teman bisa mengikuti konfigurasi konfigurasi saya sebagai referensi, di mana nantinya teman-teman bisa membuat konfigurasi seperti ini. Jangan lupa untuk Odoo-nya bisa disesuaikan dengan versi teman-teman, misalnya Odoo 16. Kemudian portnya juga bisa disesuaikan dengan preferensi teman-teman di port mana yang masih tersedia. Kemudian untuk volumesnya jangan lupa menambahkan add-ons dan juga di auto configuration yang penting itu ada add-ons path-nya ini. Sehingga teman-teman programnya nanti bisa mengeksekusi add-ons yang sudah teman-teman tambahkan di folder add-ons nantinya. Di artikel juga sudah saya tambahkan warning untuk jangan lupa menambahkan baris code tersebut. Kemudian setelah teman-teman mempersiapkan hal-hal tadi, teman-teman bisa langsung mengunduh saja modul yang diperlukan. Seperti di video tutorial kali ini ada modul accounting, HRMS, dan appraisal. Nah, di sini teman-teman dapat melihat halaman berupa penjelasan-penjelasan apa yang teman-teman akan dapatkan atau features yang dapat digunakan jika menggunakan modul ini. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan version yang teman-teman inginkan. Di sini tersedia dari version 13 sampai 17. Kemudian uh, ada juga yang dari version 10 bahkan. Nah, itu bisa disediakan. Jika teman-teman misalnya menggunakan Odoo 14, teman-teman langsung klik saja Odoo 14, kemudian klik download dan otomatis akan terdownload pada browser teman-teman. Nah, di sini saya sudah mendownload um, aplikasinya atau modulnya.
Mungkin bisa saya stop share dan share halaman lain. Nah, di sini ada nanti hasilnya akan berupa zip seperti ini. Nah, jika sudah berhasil terdownload, teman-teman tinggal double klik saja, kemudian akan terekstrak seperti ini. 3 folder utama seperti ini. Kemudian isinya ini, teman-teman bisa langsung pindahkan saja ke folder add-ons yang telah kita buat tadi. Bisa klik comment, kemudian save, sambil klik ke item yang ingin dipilih, agar lebih cepat dan efisien. Kemudian kita pindahkan, bisa dipindahkan, di drag saja seperti ini. Nah, nanti foldernya akan tertambah otomatis seperti ini. Teman-teman bisa rapihkan lagi dengan sort by name. Nah, di sini yang modul-modul yang kita butuhkan akan diinstal di dalam sini. Jika sudah, teman-teman bisa langsung buka saja terminal di folder Odoo yang telah kita buat. Di sini kita buka terminal. Caranya new terminal add folder, nanti akan terbuka seperti ini. Nah, khusus teman-teman yang sudah pernah menjalankan Docker Compose Odoo ini sebelumnya, teman-teman perlu melakukan Docker Compose down. Kenapa? Jika tidak dilakukan Docker Compose down, add-ons ini tidak bisa terbaca oleh kontainer yang telah kita buat. Kita perlu menghapus dulu kontainernya, kemudian uh, kita bangun kembali, build kembali aplikasi Odoo ini di kontainer baru dengan command docker compose up. Ini juga menjalankan kontainer baru itu, bukan hanya membuildnya saja. Nah, mungkin ini prosesnya akan cukup lama, teman-teman bisa tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, setelah menunggu beberapa lama, ketika sudah muncul database system is ready to accept connection, berarti Docker-nya sudah siap digunakan, dan kita bisa cek juga di Docker Desktop ini bahwa kontainer Odoo ini sudah dibuat pada port 8069. Nah, teman-teman bisa akses ke localhost sesuai port yang telah dibuat tadi. Eh, Teman-teman bisa pantau statusnya di bagian sini. Nah, setelah itu, karena kita menghapus kontainer sebelumnya dan membuat yang baru, teman-teman harus membuat database baru lagi. Di sini kita coba bikin database baru lagi. Jangan lupa ganti master passwordnya atau simpan master password yang disediakan oleh Odoo agar bisa mengakses database ini. Kemudian kita bikin database name, kemudian email, kita samakan saja seperti ketika membuat ini, phone number, kemudian language, country, bisa langsung search Indonesia, dan untuk efisien tidak usah membuat demo data. Teman-teman bisa tunggu saja, jika ingin melihat detail juga bisa kembali ke terminal apa yang sedang dilakukan oleh kontainer kita di belakang layar. Nah, di sini teman-teman ketika sudah selesai membuat database, teman-teman bisa langsung login saja dengan akun yang telah teman-teman buat sebelumnya. Kemudian ketika teman-teman telah berhasil login ke dalam database, teman-teman dapat melihat list app yang telah teman-teman tambahkan. Di sini ada akun Linkit, HRMS, Transfer, dan Core. Nah, di sini teman-teman bisa activate akun Linkit-nya salah satu. Nah, jika sudah
berhasil diinstal, teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian teman-teman bisa lihat di dashboard apakah sudah ada yang baru yakni accounting. Sudah ada sekarang. Nah, di sini teman-teman bisa upload vendor bills, bisa melakukan proses bisnis apapun yang teman-teman butuhkan. Kemudian jika kita cek di apps-nya untuk modul accounting telah berubah statusnya dari install. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama ke modul lain dan demikianlah teman-teman telah berhasil menginstal modul baru pada Odo teman-teman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.